Pemirsa, hampir 7.000 anak menjadi korban keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG sepanjang tahun ini. Jumlah kasus terbanyak terjadi di Bandung Barat ketika lebih dari 1.000 anak keracunan dalam waktu berdekatan selama bulan September. Banyak pihak meminta program ini dihentikan sementara untuk dievaluasi. Presiden Prabowo Subianto sendiri menyebut kejadian keracunan massal ini sebagai masalah besar dan menekankan pentingnya perbaikan total, terutama menyangkut disiplin prosedur dan kebersihan tempat penyiapan dan bahan baku sehingga makanan aman dikonsumsi anak-anak. Mari pemirsa, sama-sama kita bahas lebih mendalam tentunya bersama rekan saya Tasya Lutmila dan juga analis NTV Insight Gabriel Yoga yang sudah siap di sebelah kanan saya untuk mengawal evaluasi program MBG. Ini berat ini. Betul. Iya, apalagi kalau soal makanan saya paling suka membahasnya. Ini hal sensitif ya? Sensitif ya. Tapi berapa tadi Mas Yoga? 7.000 lebih ya? Itu sepanjang tahun ini kan? Sepanjang tahun ini, sejak program ini dimulai ya. Dan ini sepertinya masih banyak yang belum dilaporkan juga. Oke, silahkan saya serahkan ke Tasya dan Yoga untuk melakukan analisanya. Silahkan Tasya. Terima kasih Doni De Keizer. Mas Yoga, kita hari ini akan mengawal evaluasi program MBG. Memang terasa sekali khususnya di bulan September ini. Kita kan saat ini berada di penghujung September. Tetapi di bulan September ini terasa sekali bertubi-tubi banyak sekali kasus keracunan makanan yang terjadi di program MBG-nya Pak Prabowo yang dibangga-banggakan sebenarnya sudah sangat besar. Apa yang terjadi sebenarnya Mas Yoga? Ya, sebetulnya program MBG ini jadi sorotan ya, karena selama 2 minggu terakhir lah katakanlah, terutama yang paling mencolok adalah ketika di Kabupaten Bandung Barat, ketika belasan ambulans beriringan mengantar anak ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan karena mereka keracunan. Itu lebih dari 1.300 anak dalam waktu berdekatan, dalam waktu 2 hari kalau tidak keliru ya. Tanggal 22 dan tanggal 24 September yang lalu. Nah ini jadi catatan besar gitu ya untuk program yang sebetulnya jadi sebuah prioritas di pemerintahan Pak Prabowo Subianto sendiri. Dan ini tidak terjadi dalam waktu sekarang saja gitu ya. Ini sudah terjadi sebelumnya ketika itu lebih dari 800 anak waktu itu. Dan hampir setiap bulan ternyata terjadi kasus yang sama gitu ya. Dan ini dengan penyebab yang berbeda-beda ya? Ya, penyebabnya sebagian besar pasti setelah ada penelitian ada kontaminasi mikroba di situ, bakteri, kemudian ada mungkin prosedur sanitasi yang tidak baik, bahan baku penyimpanannya juga tidak baik gitu ya. Tapi dengan kejadian yang terus beruntun ini sepertinya memang perlu ada evaluasi total di sini gitu ya. Nah ini tadi seperti saya sebutkan ya, ini hampir setiap bulan itu ada terjadi kasus gitu ya, dan yang menarik justru semakin mendekati akhir tahun ini angkanya juga semakin tinggi. Artinya yang menerima MBG kan juga semakin banyak gitu ya. Nah ini bisa saja memang ada beberapa hal yang menyebabkan keracunan seperti itu. Tapi gejalanya memang mirip gitu ya. Ada yang berawal dari diare, kemudian ada gatal-gatal, dan ini mual dan muntah yang paling sering dialami oleh para korban. Kemudian sesak napas, pusing, lemas, dan bahkan ada yang buang air besar disertai dengan cairan lain gitu ya. Nah itu jadi catatan khusus. Nah per 27 September itu ada hampir 6.000 orang, 6.000 korban gitu ya. Ini 6.000 korban hanya di bulan September saja atau? Nah ini sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun, oke. Tapi menurut ada catatan dari jaringan pemantau pendidikan Indonesia itu sudah lebih dari 8.600 orang korban ya. Nah ini sebetulnya jadi gapnya cukup jauh ya, Mas Yoga? dalam tempo sekitar 2 minggu gitu ya, itu ada penambahan hampir 2.000-an kasus gitu ya. Dan ini tentu saja catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah juga gitu. Memang dari Badan Gizi Nasional kemarin juga sudah mengakui kesalahan. Kemudian Wakil Kepala BGN, Bu Nani juga sudah meminta maaf dan memberikan beberapa catatan gitu ya, termasuk adanya kesalahan-kesalahan prosedur. Tapi sekali lagi ini bukan sekedar angka ya gitu ya, Tasya. Betul. 8.000, sekitar bukan sekedar 0,00017. Iya, kalau dihitung dari penerima itu kan sebetulnya jangan hanya dijadikan angka gitu. Nah dari 8.000 ini tentu ini korban gitu ya. Anak sekolah ada. Anak-anak ya. Anak-anak ada orang tuanya. Iya. Anggaplah ini masing-masing punya sepasang orang tua, dan tentu saja ada 16.000
orang tua yang merasa cemas Iya. atau was-was ketika mengirim anaknya ke sekolah untuk belajar gitu. Harapannya kan di awal MBG ini jadi intervensi untuk memperbaiki gizi anak-anak gitu ya, dan juga akan berpengaruh kepada pendidikan mereka gitu Iya. ya. Tapi ketika ada keluarga yang cemas gitu ya, dan tentu saja mereka akan memilih cara lain, misalnya membawa bekal dari rumahnya seperti yang dilakukan biasanya gitu. Intinya menolak lah ya kemudian Iya. bila kemudian diminta Iya. untuk memakan MBG. Oke. Dan sudah ada beberapa sekolah yang sebetulnya menolak MBG gitu ya. Artinya mereka sudah punya program yang sudah bagus gitu ya. Iya. Ada salah satu SD swasta di Solo misalnya, mereka sudah punya program kantin sehat gitu ya selama 10 tahun terakhir. Kemudian ada sekolah-sekolah lain yang memang sudah mengajarkan anak-anaknya untuk belajar membawa bekal dari rumah gitu. Iya, itu agak menyedihkan ya ketika sebenarnya sistem konsumsi mereka sebenarnya sudah berjalan di sekolah, tetapi justru gara-gara ini Betul. malah ada terganggu dan orang juga menjadi was-was karena kita tidak tahu kapan beracun, kapan tidak gitu ya. Betul. Nah, ini menarik ketika untuk menggambarkan bahwa Sebaran ya ini. nah ini MBG. sebaran penerima sebetulnya, penerima Oke. manfaat MBG. Iya. Ya, ini program makan di sekolah, apalagi yang gratis, ini sebetulnya sudah dijalankan oleh banyak negara gitu ya. Sebagai catatan, ada hampir 500 juta anak sekolah di dunia yang mengkonsumsi makanan di sekolah. Tapi makanannya kebanyakan mereka segar, hot meals gitu ya. Artinya dimasak, diproduksi di sekolah, di kantin sekolah, dan disajikan tidak dalam waktu yang durasinya tidak terlalu jauh gitu ya. Artinya masih segar, masih hangat gitu. Iya. Dan nah, kalau di Indonesia sendiri datanya kan 22,7 juta penerima gitu ya, dan Per saat ini ya, per September. per saat ini, dan Pak Prabowo juga beberapa waktu lalu sudah menyebutkan bahkan angka penerimanya sudah 30 juta ya. Iya. 30 juta penerima ini termasuk tidak hanya anak sekolah, tapi ada ibu hamil, ibu menyusui, kemudian ada balita juga. Oke. Gitu. Jadi ini sebetulnya program yang besar sekali gitu, dan Iya. banyak negara gitu ya sudah melakukan ini, terutama untuk anak-anak sekolah. Ini paling besar di Jawa berarti ya? Ya, betul. Di Jawa ini paling banyak tentu saja karena populasinya terbesar gitu Iya. ya. Tapi Tapi di luar Jawa iya, juga ada ya. Kalimantan ini sudah menerima berarti ya? sudah menerima. Nah, ini tentu saja dari angka ini kita bisa melihat bahwa persebaran distribusi makanannya, kemudian produksi juga sebetulnya masih bisa dibilang belum merata gitu. Iya. Kalau dilihat dari proporsi populasi masing-masing gitu. Kalau mau diambil contoh, mungkin kita bisa lihat di Jepang. Jepang soal program makan di sekolah, school meals, itu mereka sudah hampir di semua sekolah itu mereka punya program. Tapi yang menarik adalah kalau di Indonesia biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat, di Jepang itu cost sharing, jadi berbagi. Berbaginya dengan sekolah? Berbagi dengan sekolah, kemudian dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah gitu, dan bahkan ada beberapa afiliasi masyarakat gitu, mereka berbagi itu. Kemudian di Rusia misalnya, program makan gratis itu berlaku untuk semua sekolah dasar di sana, itu dari umur 5 sampai 10 tahun. Itu sudah jadi mandatori gitu ya. Nah, itu jadi catatan juga bahwa sebetulnya banyak sekali negara-negara yang bisa jadi contoh gitu ya. Oke. Nah, itu. Contoh soal bagaimana seharusnya membagi peran ya mungkin Mas. Berbagi Iya. peran, dan program makan gratis ini kan juga tidak sekadar memberikan makanan, Iya. tapi juga membuka lapangan pekerjaan seperti menurut Pak Presiden gitu ya. Iya. Ada 337.000 lapangan pekerjaan. Ini pekerjaannya. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan tadi dapurnya. Berapa banyak dapur yang dibuka, semakin banyak tentu kita akan semakin banyak juga membuka lapangan pekerjaan. Dan ini target penerima ya, 82,9 juta jiwa. Ini kan target di akhir tahun gitu ya. Iya. Tapi sepertinya pemerintah juga perlu realistis ya dengan kejadian yang sekarang gitu ya. Rasanya perlu ada evaluasi total, dan mungkin tidak hanya mengejar target angkanya. Betul. Gitu ya, tapi kualitasnya juga diperbaiki. Iya. Gitu, karena untuk sampai ke sini kan ada target tadi 30.000 ya. 30.000 dapurnya. Gitu. Nah, sekarang itu sudah ada sekitar 9.400-an lah.
Artinya masih banyak sekali target yang harus dicapai, tapi jangan sampai hanya mengejar angkanya aja. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya dengan berbagai kejadian yang terjadi saat ini, Mas Yoga, apa yang terjadi pada SPPG yang kemudian memang bisa dinyatakan bermasalah dan memproduksi makanan-makanan yang kemudian mengakibatkan keracunan? Nah, itu mungkin bisa dilihat dari sini ya. Dari gejala yang di sini ya. Nah, ini kan kemarin juga banyak Bu Nanik, Wakil Kepala BGN juga menyebutkan sebagian besar itu karena kesalahan prosedur. Artinya apa? Prosedur misalnya penyimpanan makanan. Gitu. Makanan dimasak malam gitu ya, misalnya saya gambarkan jam. Dimasak jam 7 malam gitu ya. Kemudian ini rentangnya sudah 12 jam disajikan di sini. Gitu. Tanpa tempat penyimpanan yang tepat gitu. Misalnya ada freezer atau yang lain, cold storage, itu rasanya banyak sekali kontaminasi yang terjadi gitu ya. Makanan kan lebih enak atau lebih bagus disimpan ketika beku gitu ya, artinya di bawah 0 derajat gitu ya, atau bahkan panas sekalian gitu di atas 60 gitu. Jadi bakteri tidak punya masa untuk berkembang dengan cepat. Ini periodenya lumayan ya. Ini kalau dimasak jam 7 pagi, jam 7 malam, lalu disajikan keesokan paginya pun sudah terlalu lama. Iya. Sementara anak-anak baru konsumsi siang. Anak-anak kebanyakan konsumsi siang gitu ya. Ada yang dimasak jam 2 pagi gitu misalnya standarnya. Lalu disajikan untuk makan siang gitu. Artinya hampir 12 jam kemudian itu risikonya terlalu besar gitu. Nah, itu makanya banyak sekali korban yang muncul yang berjatuhan itu. Tapi gitu sekarang posisinya memang sedang dihentikan berarti ya? Betul. Sementara ada sekitar 56 ya. 56 SPPG data terakhir ya, 56 SPPG, 56 dapur yang ditutup sementara untuk evaluasi gitu. Kayak gitu sih. Nah, ini Nah, ini tadi ya. Kemudian, ini jadi catatan penting juga. Ini sudah dibahas kemarin. Betapa anggaran MBG ini sangat besar gitu ya. Besar sekali. Tahun ini aja sudah 71 triliun total yang disepakati. Kemudian realisasinya baru 13 triliun. Jauh sekali. Dan jangan lupa, sebenarnya ada permintaan tambahan anggaran. Jadi sekitar berapa itu? 99 triliun untuk tahun ini. Gitu ya. Jadi wajar ketika kemudian publik marah, ada kejadian seperti ini, anggarannya terpampang jelas begitu besar, tetapi hasil yang diterima kadang-kadang makanan yang mengecewakan, bahkan kadang-kadang mengakibatkan keracunan gitu ya. Ya makanannya bisa jadi, bayangkan satu dapur untuk memasak, katakanlah targetnya 3.000 porsi gitu ya. Itu besar sekali untuk suatu dapur menyuplai makanan sebanyak itu. Tapi kira-kira dengan sekian banyak masukan yang saat ini masuk kepada pemerintah, terkait dengan apa yang harus dilakukan pasca kejadian keracunan yang begitu besar di 2 minggu terakhir ini, akan ada perubahan tidak ya Mas Yoga? Harapannya sih, dan seharusnya ada berubah ya. Karena jatuh satu korban saja itu sudah terlalu banyak gitu. Apalagi sampai lebih dari tadi ribuan gitu ya. Dan seharusnya kita sendiri berharap tidak ada korban yang fatal gitu ya di sini ya. Ini masih ada korban yang masih bisa diselamatkan di sakit gitu ya. Tapi jangan sampai ada yang lebih fatal dari itu. Gitu. Dan kalau dilihat dari 2026, ini anggarannya 335 triliun. Wow, besar sekali ya. Besar sekali, lebih dari 3 kali lipat dibanding tahun ini. Dan menariknya adalah 223 diantaranya itu diambil dari anggaran pendidikan. Gitu ya. Jadi 83% anggaran ini dari anggaran pendidikan gitu. Lagi-lagi dengan maksud baik sebenarnya. Maksudnya baik. Gitu. Kan memang mungkin Pak Prabowo berpikir kalau anak-anak diberi makan, kemudian proses belajar mengajarnya menjadi lebih lancar, tidak lagi berpikir dalam keadaan perut kosong begitu ya. Tetapi dengan angka yang begitu besar gapnya seperti ini, kemudian kita punya banyak catatan, kalau boleh kasih masukan kepada pemerintah, ini mau pembenahan yang cepat dalam jangka waktu yang singkat tuh harus seperti apa? Ya, untuk jangka pendek gitu ya. Untuk jangka pendek. Ini programnya kita tahun ini masih ada 3 bulan lagi gitu ya. Untuk jangka pendek mungkin tadi evaluasi menyeluruh soal prosedur.
kemudian pengawasannya harus betul-betul diteliti. Kalau gitu. selama ini pengawasan berarti seperti apa, Mas? Nah itu kan bisa dilihat ya, ada beberapa hari belakangan sudah muncul banyak gitu ya, ada Iya. dapurnya yang kotor sekali gitu ya, airnya tercampur dengan air limbah. Iya. Gitu. Kemudian tadi proses memasaknya terlalu lama gitu dengan iya. waktu penyajian gitu ya. Kita Dan- tahu ada ahli gizi sebenarnya di dalam tim SPPG Betul. itu, tetapi apakah itu kemudian berfungsi? Nah itu catatan lagi, ahli gizi dia memberikan rekomendasi sebetulnya. Oke. Tapi sekali lagi pengambil Rekomendasi kebijakan. untuk menu ya berarti? Betul, rekomendasi menu kemudian nutrisi sekalian, tapi kebijakannya ada di mana gitu. Mengambil Oke. kebijakan di masing-masing SPPG itu. Itu yang harus diyakinkan pemerintah kepada publik Betul. bahwa memang ada perbaikan dari titik ini ya. Betul, dan kemudian menjaga sanitasi, kemudian bahan baku terutama. Bayangkan dengan memasak porsi sebesar itu, tentu bahan bakunya akan banyak gitu ya. Tidak mungkin hanya ada 10-20 kilogram ayam misalnya. Iya. Pasti akan ada ratusan kilogram ayam. Itu Iya. disimpan di mana? Oke. Kayak gitu. Kemudian tadi pengawasan, lalu pengelolaan limbahnya seperti apa. Itu juga yang selama ini juga kita belum pernah dengar ya bagaimana pengelolaan limbahnya ya. Nah, satu lagi yang menurut saya juga sangat penting adalah kolaborasi dengan kantin sekolah. Yang selama ini mungkin sudah menyediakan makanan-makanan baik itu camilan atau snack gitu ya, atau Iya. makanan berat gitu, dan sudah ada banyak sekolah-sekolah yang menjadi contoh bagaimana kantin sekolah mereka beroperasi, Oke. menyediakan makan untuk anak-anak. Apakah itu dinilai mungkin terlalu sulit dilakukan karena mengingat SPPG saat ini kan menyuplai bukan hanya satu sekolah ya, ketika harus kerjasama dengan kantin sekolah, apakah itu sulit? Iya, kalau menurut saya sebetulnya dari sisi pengawasan akan lebih mudah ya, karena ketika dilakukan oleh kantin sekolah gitu ya, itu pengawasannya tentu orangnya lebih dikenal, Iya. gitu ya. Kan yang mengelola kantin adalah orang-orang yang dikenal oleh sekolah tentu saja. Anak-anak ketemu tiap hari, Iya. setiap hari ketemu mereka gitu kan. Terus mereka tahu makanan apa yang akan disajikan, lalu sumber-sumbernya dari mana gitu ya. Betul. Jadi Biasanya harus itu tahu. lebih berani lagi berinovasi ketika Betul. titik kritisnya memang saat Betul, ini ada betul. di SPPG ya berarti Mas. ambil saja melokalisasi lah kira-kira Betul. istilahnya gitu ya. Oke. Berikan ke sekolah, kantin sekolah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, perketat prosedur dan pengawasannya di masing-masing dapur. Oke, baik. Kita akan sama-sama saksikan seperti apa terobosan Iya. pemerintah dalam beberapa minggu ke depan. Semoga memang ada perbaikan dan semoga tidak ada lagi anak-anak yang jatuh jadi korban Betul. keracunan Semoga- gara-gara makan MBG. Semoga semuanya sehat dan program ini bisa lebih dikembangkan sebetulnya. Iya, oke. Terima kasih Mas Gabriel Terima kasih. Yoga, analis untuk NTV Insight untuk waktunya bersama kami. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda berikut.